Kita lihat ya Pak, ini OECD memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi RI di tahun 2024 dari 5,2% menjadi 5,1%. Sementara kalau kita lihat negara G20 lain ini proyeksinya dinaikkan. Bagaimana sebetulnya pemerintah menilai proyeksi yang ditetapkan oleh OECD ini? Pak Iskandar silakan. Baik, kalau kita lihat memang proyeksi pertumbuhan ini proyeksi pertumbuhan interim namanya, Mbak. Jadi November yang lalu memang OECD baru mengeluarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5,2. Biasanya jika ada data terbaru mereka melakukan revisi. Kalau kita lihat ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia di keseluruhan tahun 2023 ini kan 5,05%. Padahal OECD memperkirakan jauh sekali di bawah itu, 4,9. Jadi ini kan sudah jauh menyimpang proyeksi mereka, maka mereka melakukan revisi ya, karena memang terjadi deviasi antara yang mereka proyeksikan dengan realisasinya, sehingga OECD menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia proyeksinya maksud saya dari 5,2 5,1. Memang kalau kita lihat secara keseluruhan memang terjadi uneven pertumbuhan ekonomi karena tingginya ketidakpastian global, baik itu karena ada masih terjadi permasalahan ekonomi di beberapa negara, sehingga IMF maupun OECD baru merevisi menjadi 2,9. Padahal IMF itu sudah memang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2024 ini 2,9. Jadi mereka menyesuaikan dengan lembaga-lembaga internasional lain. Faktor penyebab perlambatan dan uneven pertumbuhan ekonomi dunia ini adalah karena memang masih terdapat beberapa permasalahan di beberapa negara ya, dan suku bunga tinggi yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat itu menjadi berkurang dan investasi juga menjadi melambat karena cost of fund, biaya dana menjadi lebih mahal. Selain tentunya permasalahan seperti di Cina, masalah properti ya, kemudian juga Uni Eropa yang masih menghadapi kendala struktural di dalam pertumbuhan ekonomi mereka. Amerika Serikat memang kalau kita lihat sudah mulai tumbuh ya, kalau kita lihat mulai tumbuh lebih tinggi pertumbuhannya di 2023 yang lalu, sehingga diperkirakan tahun ini Amerika Serikat itu akan bisa tumbuh di kisaran 2,1%, sehingga itu di atas proyeksi OECD sebelumnya sebesar 0,6%. Jadi demikian, Mbak. Baik, Pak Iskandar, mengamati proyeksi dari OECD sendiri, sebetulnya jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, Pak, apakah proyeksi OECD ini cukup relevan dengan kondisi saat ini, Pak Iskandar? Memang kalau kita lihat kondisi seluruh negara, sebagaimana juga sebenarnya sudah diproyeksikan oleh IMF dan World Bank, pertumbuhan ekonomi dunia itu akan mengalami perlambatan. Karena pertama ketegangan politik yang mulai bertambah, yang tadinya hanya perang Ukraina dengan Rusia, sekarang bertambah menjadi perang di Timur Tengah antara Israel dan Palestina, dan berlanjut juga dengan adanya blokade pelayaran di Laut Merah ya oleh Yaman, sehingga ini bisa menambah nanti ongkos angkut dari negara-negara Timur Tengah yang banyak penghasil minyak ke negara-negara lain, sehingga bisa mengakibatkan kenaikan harga bahan bakar ya. Kemudian juga kalau kita lihat suku bunga itu sangat tinggi, kita tahu ya, belum turun-turun. Ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.
Sehingga tidak mengherankan lembaga-lembaga internasional memang sudah menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia yang sebesar 3,0 menjadi 2,9% di 2024. Baik. Nah, demikian, Mbak. Baik, Pak Iskandar, lalu bagaimana sebetulnya pemerintah, Pak, mengatasi atau mengantisipasi kondisi perekonomian global di tahun 2024 ini? Dia menyampaikan bahwa sebetulnya era suku bunga tinggi juga menjadi salah satu sentimen terkait dari pelambatan ekonomi. Lalu juga kalau kita lihat ada konflik di Timur Tengah, begitu ya Pak, kita lihat juga ada sentimen mengenai pemilu, pemilihan presiden. Bagaimana ini akan memberikan dampak sebetulnya kepada perekonomian kita khususnya di tahun 2024? Nah, tentunya ini akan berdampak terutama dari sisi ekspornya. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia per komponen, sebelum saya masuk nanti ke ekspor, itu konsumsi rumah tangga itu tumbuh 4,82%. Karena ada pemilu, maka pertumbuhan lembaga non-profit penunjang rumah tangga itu tumbuh sangat tinggi, 9,83%. Konsumsi pemerintah 2,95%. Yang pertumbuhannya cukup tinggi juga adalah investasi 4,4. Kebiasaannya kita kan investasi pada tahun-tahun pemilu itu cenderung wait and see investor. Ternyata kalau kita lihat pertumbuhan investasi kita di 2023 ini lebih tinggi dibanding dengan 2022 yang lalu, di mana di tahun 2023 ini investasi kita tumbuh 4,4%, sementara di 2022 hanya tumbuh 3,87%. Memang kalau kita lihat ekspor, itu mulai melambat ekspor kita. Di 2023 hanya tumbuh 1,32%. Ini tidak terlepas dari Cina yang menjadi motor utama memberikan sumbangan sangat besar terhadap ekspor kita mengalami perlambatan. Yang seperti saya kemukakan tadi, salah satunya adalah masalah properti di Cina sehingga melambat pertumbuhan ekonomi Cina. Nah, itu tentunya berdampak terhadap Indonesia mengingat share daripada ekspor kita ke Cina itu cukup besar, lebih dari 25 sampai 26%. Nah, oleh karena itu dampak ini perlu dimitigasi ya.